Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kita dari kelompok pemrograman aplikasi mobile dari kelas SID. Di sini kita akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kita, yaitu pembuatan kalkulator. Sebelumnya, perkenalkan saya Nada Marani dengan NIM 32. Eh, Lanjut, nama saya Aidil Azikra dengan NIM 11. Saya Muhammad Sultan Musyafa dengan NIM akhir 167. Oke, langsung saja di sini. eh, di paling utama sekali di sini ada login page, di mana di sini yang berfungsi sebagai halaman masuk utama si pengguna. Di sini terdiri dari input user dan password untuk autentikasi serta menjaga keamanan datanya. Lalu desain ini dibuat sesederhana mungkin untuk memudahkan si pengguna untuk login. Lanjut. Di sini ada halaman beranda di mana setelah si user itu masuk dari halaman login, dia akan diarahkan ke halaman dashboard di mana halaman menu utama ini tersedia beberapa fitur seperti cek bilangan, jumlah total, kalkulator, dan nama kelompok dari kita. Lalu desainnya juga dibuat sesederhana untuk memudahkan si pengguna. Lanjut. Selanjutnya ada untuk pertama itu data kelompok. Nah, eh, seperti yang ada pada judulnya, data kelompok itu menampilkan data-data dari kelompok kami yang terdiri dari nama dan juga NIM. Oke, ini bisa lanjut. Nah, lalu untuk fitur kedua itu ada operasi matematika. Di sini kita masih dibilang sederhana, masih cukup jauh dari kalkulator modern sekarang. Nah, pada operasi matematika ini, langkah yang bisa kita lakukan adalah yaitu pertama menginput angka pertamanya dulu, lalu yang kedua menginput angka kedua. Nah, setelah menginput keduanya, user bisa memilih untuk operasi apa yang akan dijalankan, bisa dengan menjumlahkan, mengurangan, lalu dikali ataupun dibagi. Oke. Oke, kemudian ada halaman cek ganjil atau genap. Di sini user itu bisa menginput sebuah angka random, misal 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Nah, nanti sistem itu akan mengecek apakah bilangan yang diinput oleh user itu bilangan ganjil atau genap. Oke, selanjutnya di sini ada jumlah total angka. Nah, di situ user bisa menginput sejumlah angka yang dipisahkan oleh spasi. Nah, nanti di situ sistem akan mentotalkan hasil dari angka-angka yang sudah diinput oleh user. Oke, oke. Untuk lebih jelasnya akan kami demokan. Oke, di sini kita langsung ngedemoin di aplikasinya. Di sini ada tampilan login di mana kita bakalan masuk nih. Ini. Oke, kita langsung login aja. Oke, di sini langsung masuk ke dashboard atau menu utamanya nih. Oke, Oke, di sini kita ngedebug aplikasinya itu menggunakan Google Chrome. Karena kita nggak nemu cara buat debug aplikasinya menggunakan aplikasi mobile. Tapi sudah jalan juga yang di mobile, di Android ya, itu sudah bisa. Oke, lanjut. oke, lanjut. Di sini ada beberapa fitur di mana di sini ada data kelompok, operasi matematika, cek ganjil genap, dan jumlah total angka. Nah, lanjut di sini ada data kelompok. Kita lihat dulu. Di sini ada data kelompok di mana di sini ada NIM kita dan nama kita bertiga. Di sini ada Nanda Marania, Aidil, Azikra, sama Muhammad Sultan juga dan berserta NIM kita. Lanjut di sini kita ke oke codingannya. Kita jelas Dari menunya dulu, login dulu, login dulu. Dari menu login. gini. Ya. Sini. Nih. Nah, ini. Oke. Di sini ada codingan buat menu loginnya. Di sini Ini udah kita deklarasiin ya. untuk username dan passwordnya. Ini ada admin dan untuk passwordnya 1 sampai 4. Lanjut. Kalau misalnya salah, dia akan menampilkan message gitu aja salah. Bisa nggak sih yang benar? Lanjut. Kita Oke, ini untuk dashboard. Ini widgetnya masih di bawah. Nah, ini menu dashboard utama atau halaman utamanya. Oke, kemudian kita itu data itu kelompok. data kelompok Oh iya, data kelompok. codingannya. Codingannya ini. Ini untuk data kelompok kita pakai apa namanya? Eh, oh, di situ tuh.
library lah. Jadi kita deklarasiin isi dari kelompok kita ini, mulai dari nama, NIM, seperti itu. Kita langsung ke si fitur yang lainnya. Di sini ada operasi matematika. Akan dilanjutkan. Oke. Oke, untuk fitur yang selanjutnya itu ada operasi matematika. Seperti yang udah dijelaskan di PPT tadi, caranya cukup mudah. Kita tinggal input aja angka pertama dan juga angka kedua. Lalu mungkin kita coba dari penjumlahannya dulu. Nah, di sini langsung muncul nih hasilnya ada 373. Atau di bawah sini. Atau di bawah sini juga ada outputnya itu adalah 373. Nah, di sini teman-teman bisa milih, bisa langsung di reset aja. Seperti ini, misalkan mau di reset, lalu kita masukin angka yang baru, 431 dikurangi 212 misal. Nah, kita pilih yang dikurangin. Nah, selain itu, kita juga bisa langsung melakukan rangkaian rangkaian operasi matematika. Seperti ini kan tadi hasilnya ada 219. Nah, misalkan kita kalikan dengan 3 di sini. Nah, di sini bisa berlanjut seperti itu. Ataupun misalkan ditambah dengan 43. Nah, dia akan masuk 700. Lalu masih ada satu lagi yaitu dibagi. Nah, kita akan coba untuk dibagi 100, dibagi 100, hasilnya 7. Nah, untuk minusnya sendiri, seperti yang tadi udah dijelasin, operasi ini bisa dilakukan untuk beberapa step, namun hasil ini tidak permanen gitu ya, atau bisa bisa dihapus gitu, kayak gini. Dia masih bisa dihapus. Untuk minusnya sendiri ada di situ. Mungkin dari teman saya ingin menambahkan. Oke, saya di sini ingin menambahkan untuk eh, yang saya dengar dari kelas-kelas yang presentasi offline ya. Nah, di sini eh, kadang Bapak Bagus itu minta angkanya itu karakternya lebih dari 16. Saya coba di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Saya kasih 20 angka, 20 karakter. Oke. Biasanya di sini itu kalau tipe datanya menggunakan double, itu dia maksimal di antara 16 karakter sampai 17 karakter. Nah, apabila lebih itu dia akan error. Nah, tapi di sini kita akan tes di program kita, dia berjalan. Kenapa? Karena kita menggunakan tipe data integer. Untuk codingannya sendiri seperti ini. Nah, ini. Di sini kita pakai big integer, bukan double. Nah, kalau kita ganti double, dia seperti kalkulator pada umumnya yang bisa menggunakan desimal. Nah, ini juga minus dari program kita. Kita udah tahu kalau kita pakai double, itu dia nggak bisa lebih dari 16 karakter. Nah, sedangkan big integer, dia bisa lebih dari 16 karakter, namun tidak bisa mengeksekusi angka desimal. Minusnya di situ. Ini kalau kita ganti double, dia bisa menghitung angka desimal. Oke. Ini widgetnya. Kemudian kita masuk ke program menghitung ganjil genap. Oke. Nah, di sini seperti yang sudah kita jelaskan di PPT tadi, kita tinggal masukin aja angka random. Anggap 1, 2, 3. Cek. Ini ganjil. Kita cek 1, 20. Ini genap. Nah, bagaimana program ini berjalan? Programnya itu berjalan dari sini. Ini. Nah, di sini angka yang kita masukin itu nanti akan dibagi 2. Apabila hasilnya 0, habis dibagi 2, itu adalah bilangan genap. Sedangkan jika bilangan yang kita input itu hasilnya tidak habis dibagi 2, itu adalah bilangan ganjil. Ya, simpel lah programnya. Oke, lanjut ke menu jumlah total angka. Nah, di sini anggaplah kita ngisi 5, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, ini anggaplah usernya input angka ini. Nah, itu nanti kita tinggal hitung hasilnya 15. Nah, bagaimana program ini bekerja? Program ini bekerja itu di
angka yang diinput oleh user itu akan dipisahkan oleh spasi. Dan beberapa teman-teman mungkin juga ada yang menggunakan koma untuk menghitung jumlah total angkanya. Kurang lebih seperti itu program kita. Sebentar, codingannya, maaf saya lupa. Untuk codingannya sendiri ini yang jumlah total di sini. Oke, ini codingannya, di bawahnya widget seperti itu. Oke, kurang lebih itu saja yang ada di aplikasi kita, fitur-fiturnya dan UI-nya kurang lebih ya masih sederhana karena kita baru meraba juga di pemrogramming mobile. Di next tugas insya Allah kita lebih baik lagi. Ya. Kita sekarang ini lanjut ke presentasi aplikasi yang di Android ya, atau yang di mobile ini. Nah ini HP ya, ini HP-nya Sepak banget. Ya, ini kurang lebih sama kayak yang di PC tadi. Ini tinggal login, oke langsung ke menunya, data kelompok, terus operasi matematika, tidak ada yang berbeda, data ini benar, jumlah total angka. Oke, ini sudah ya. Ya, Ini langsung. sekalian, karena tadi kan udah dijelasin panjang juga kan, jadi kita demoin singkat aja. Ya, ini 1 tambah 1, kita tambah hasilnya 2, terus dikurangi 1, hasilnya 1, dikalikan 2, hasilnya 2, lalu dibagi 2, hasilnya 1. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Terus kita cek dengan angka random, genap, lalu ini ganjil, dan yang terakhir menggunakan angka. Hitung, nah seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu demo aplikasi dan codingan dari kami. Betul nggak? Oke. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kita. Maaf apabila ada kekurangan dari presentasi kami. Mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.